Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan atau bapak-bapak yang sudah hadir, teman-teman yang sudah bisa hadir ke acara webinar kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hafiz, sales dari Cipta Satria Informatika. Lalu nanti ada rekan saya dengan Mas Alfian dan Mas Bayu yang akan sebagai yang jelasin materi-materi yang akan kita sajikan untuk webinar pada kali ini. Nah, sebelum kita mulai acara webinar ini, saya mau jelasin sedikit tentang perusahaan kami, yaitu PT Cipta Satria Informatika. Nah, jadi perusahaan kami ini berdiri pada tahun 2004 dan sudah berpartner dengan Autodesk di tahun 2006, cuman fokusnya lebih ke manufacturing industri terlebih dahulu. Lalu di tahun 2007 kita sudah dapat authorized training center dan expand business to IC, yaitu Architecture, Engineering, and Construction. Nah, untuk di Autodesk sendiri kita sudah gold partner statusnya, jadi untuk spesialis ke product design and manufacturing dan arsitektur engineering construction, Pak. Nah, untuk trainingnya kita sudah authorized training center, jadi misalkan apabila Bapak mau training itu sudah bisa dapat sertifikat, berupa sertifikat gitu, jadi sertifikatnya sudah resmi lah, maksudnya sudah sama dengan sertifikat training-training di luar Indonesia. Nah, untuk perusahaan kami sendiri juga tidak hanya menjual software, kita juga ada menjual hardware dan juga software-software lainnya, yaitu seperti Sophos, Microsoft, Adobe, dan lain sebagainya. Nah, kita juga ada beberapa tim technical spesialis kita di product manufacturing dan di IC, arsitektur engineering construction, yang akan membantu bapak-bapak apabila ada kendala-kendala dalam hal penginstalan software dan problem-problem di software tersebut. Nah, kita juga sudah beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan besar di manufacturing, contohnya seperti di manufacturing itu ada Inka, Gudang Garam, Laksana, Daihatsu, dan lain sebagainya. Lalu untuk di IC sendiri kita sudah kerjasama dengan Utama Karya, Wijaya Karya, Intiland, Akset, dan lain sebagainya, dan masih banyak. Nah, untuk selanjutnya langsung kita mulai saja ke acara webinar kita pada kali ini. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Mas Bayu Erik Prasetyo selaku co-host webinar kali ini. Pada Mas Bayu, saya persilakan. Ya, halo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hafiz atas penjelasan atau opening pada webinar kali ini. Oke, pada webinar kali ini kita akan membahas tentang collaboration of automated design and FEA upfront simulation for the best performance. Nah, jadi seperti yang tadi Mas Hafiz jelaskan, pada kali ini kita akan webinar untuk membahas materi yang saya sebutkan tadi, karena mungkin seperti yang kita tahu saat ini kita sedang melakukan beberapa program, terutama seperti work from home yang kita lakukan kerja dari rumah, maka itu kita akan terus mensupport para customer meskipun kita bekerja dari rumah, tapi kita juga harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer kita.
Oke, mungkin pada sesi ini akan saya mulai. Perkenalkan, saya Bayu Prasetyo, saya di PT Cipta Satria Informatika ini sebagai Application Engineer pada manufacturing terutama. Pada kali ini kita akan langsung membahas kepada materi kita. Oke, dan ini mungkin kalau ada yang belum tahu siapa itu Autodesk, apa itu Autodesk, mungkin kita sedikit flashback ya ke belakang. Jadi Autodesk itu berdiri itu kurang lebih ada 39 tahun yang lalu. Mungkin kalau misal Bapak-Bapak melihat display yang saya share, di sini ada AutoCAD versi 86 yang dimana masih menggunakan floppy disk ya. Jadi Autodesk sudah berdiri 39 tahun dengan 16 karyawan dan satu software title. Nah, sedangkan saat ini Autodesk sudah banyak berkembang. Autodesk pada saat ini sudah lebih dari 100 produk, baik itu yang dari Autodesk sendiri ataupun kolaborasi dengan beberapa software lain dengan user ya, lebih dari 12 million dan juga customer usernya 200 lebih million dan juga student sama edukatornya dia juga cukup banyak karena seperti yang kita tahu Autodesk memberikan license gratis untuk para student dan edukator dengan maksimal 3 tahun dalam satu kali license-nya. Oke, nah ini adalah industri yang di-cover oleh Autodesk. Mungkin yang tadi yang dimulai dari 1982 dengan main utamanya adalah AutoCAD, sedangkan saat ini Autodesk sudah mengcover dalam 3 sisi bisnis, yaitu yang pertama dari sisi AEC atau Architecture Engineering Construction, lalu yang kedua yang akan kita fokuskan pada sesi kali ini yaitu di Design and Manufacturing, dan juga tidak ketinggalan juga di Autodesk juga ada yang namanya Media and Entertainment. Dan ini mungkin Media and Entertainment ini mungkin kalau yang seperti yang kita tahu seperti kayak pembuatan film, lalu juga animasi, bahkan juga untuk game itu juga support oleh Autodesk. Oke, ini juga salah satu kampanye yang dilakukan oleh Autodesk yaitu The Future of Mapping. Jadi kita akan selalu berusaha untuk mengembangkan tentang apa itu bagaimana cara membuat suatu barang atau suatu pemikiran untuk ke depannya. Jadi tidak hanya fokus pada sisi saat ini aja, karena kalau yang kita tahu saat ini sudah memasuki industri 4.0 yang dimana semua saling berkolaborasi, tidak terbatas dengan ruang dan juga waktu. Oke, mungkin langsung masuk. Jadi kalau saat lampau gitu ya, zaman dulu kita yang namanya desain kita benar-benar pakai pensil, lalu juga kertas, atau juga mungkin ada sempat mengalami juga pakai parkir seperti itu, pakai meja gambar. Dan saat ini semuanya sudah berubah, sangat-sangat berubah seperti yang saat lampau atau zaman dulu gitu. Jadi kalau sekarang yang kita kerjakan adalah dia berupa digital, baik itu digital yang dimana digital dalam pembuatan gambarnya, lalu juga bahkan untuk proses analisisnya dan juga proses sampai ke machiningnya. Lalu juga ketika kita ngomongin tentang gambar, kalau gambar zaman dulu adalah berupa physical ya, kita ada kertasnya. Nah kalau sekarang nggak, semua sudah di digitalize lah. Jadi semua sudah ada dalam proses yang ada di digital, baik itu kita simpan dia di dalam PC ataupun kita bisa juga ke dalam cloud. Jadi ketika kita nggak bawa laptop atau nggak bawa device mesin gitu, jadi dimanapun kita bisa mengakses desain kita, baik itu kita bisa dari handphone ataupun dari PC yang tadinya tidak kita bawa atau kita tinggal di rumah, itu bisa kita akses dengan adanya digital cloud tersebut, Pak Bu.
Oke, mungkin ini yang tadi yang saya sebutkan, yaitu future of mapping. Jadi kita akan selalu mengembangkan tentang bagaimana cara proses yang lebih efisien, bagaimana yang lebih baik, bagaimana yang lebih cepat, dan bagaimana yang lebih efektif dalam pengembangannya. Oke, nah kalau misal tadi di depan kita sempat melihat yang namanya product design and manufacturing collection. Nah, di sana kita bisa kita jabarkan menjadi 4 kenapa collection tersebut itu sangat berpengaruh atau sangat penting. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih kita membutuhkan waktu untuk berinovasi. Lalu juga setelah berinovasi kita sudah punya gambar yang bagaimana sih, oh sudah menarik nih, oh ini sudah cukup untuk masuk ke conceptual design. Lalu kita harus tahu performance-nya bagaimana, apakah itu sudah baik atau belum baik atau bisa kita perbaiki dulu. Kita akan masuk ke dalam proses yang namanya analisis atau simulasi. Nah, tidak berhenti dari situ aja, kita nggak hanya sampai bagaimana proses tersebut sudah selesai, kita udah tahu bagaimana, oh ini sudah baik atau belum, tapi kita nggak akan membiarkan desain kita itu didiamkan begitu aja, tapi kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses manufacturing. Nah, proses manufacturing ini cukup penting karena bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan mesin, karena yang kita buat awalnya adalah gambar, lalu bagaimana kita masuk ke proses manufacturing, bagaimana si mesin ini bisa membaca desain kita. Nah, ini kita sudah support untuk hal tersebut. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita memenangkan bisnis. Nah, setelah kita sudah tahu prosesnya di manufacturing, pasti kita akan masuk ke mass production. Nah, di mass production ini kita melakukan bagaimana sih proses yang efektif, bagaimana proses yang efisien untuk membuat produk tersebut. Karena yang kita produksi itu nggak hanya satu produk, tapi bisa ratusan atau ribuan, bahkan kita juga bisa sampai ke jutaan produk. Oke, nah ini tadi yang saya sebutkan atau yang di awal tadi Bapak lihat, yaitu Product Design and Manufacturing Collection. Kalau kita melihat di sini PDMC atau yang kita sebut PDMC gitu ya, kalau kita singkat. Ini PDMC dia sudah mengcover dari proses awal atau sales sampai sales yang di bagian service. Jadi mulai dari design and engineering, lalu production, di sini semuanya sudah di cover. Oke, dan ini cukup lumayan banyak produknya yang bisa kita kembangkan. Nggak hanya ada satu produk aja, tapi di sini adalah kita menamainya itu sebagai workflow. Jadi bagaimana kita bekerja dengan satu alur yang dimana bisa meng-cover dari proses conceptual design sampai ke manufacturing, bahkan juga bisa sampai ke proses visualisasi. Nah, kalau melihat beberapa tahun yang lalu itu bisa dibilang beberapa core-nya itu hanya Inventor dan juga AutoCAD. Namun pada saat ini bisa dibilang hampir semua software yang ada di PDMC ini adalah saling berkaitan, mereka saling support dan nggak ada yang namanya core, tapi semuanya itu bisa dibilang adalah core dari PDMC. Jadi kalau kita sudah tahu yang namanya 3D modeling, kita bisa pakai Inventor, lalu juga untuk 2D drawing di Inventor juga bisa, di AutoCAD juga bisa, lalu bahkan untuk ketika kita ngomongin visualisasi, kita sudah punya yang namanya Navisworks, lalu juga kita juga sudah punya 3D SMAC, lalu kita juga sudah punya Fusion, yang dimana dia hampir sama seperti Inventor, namun berbeda base-nya, yaitu kalau di Inventor dia bersifat PC base, lalu di Fusion dia bersifat cloud base.
Oke, di sini mungkin karena kita nanti akan membahas tentang FEA atau Finite Element Analysis, maka kita harus tahu dulu mengapa di PDMC sudah support untuk FEA tersebut, lalu bagaimana sih workflow-nya. Workflow-nya adalah dari tim engineer, lalu tim analis, ini dia bisa bekerja secara bersamaan. Jadi ketika si engineer sudah membuat desain, lalu tim analisis ingin mengsimulasikan itu, kita langsung bisa kita analisis, lalu ketika desain tersebut gagal, itu akan langsung kembali ke desain engineer untuk kita lakukan revisi atau perbaikan. Nah, selanjutnya ketika sedang melakukan perbaikan akan dilakukan analisis kembali oleh tim analis. Jadi bisa dibilang kita tidak memerlukan yang namanya export import berbeda file desain gambar kita, itu cukup yang bisa dibilang sih cukup memakan waktu lama, itu bisa kita cut atau bisa kita potong waktu untuk ekspor atau import tersebut. Jadi semuanya dalam satu workflow. Oke, saya lanjut kembali. Jadi selamat datang Pak Nur Aziz. Oke, saya lanjut kembali ke slide kita. Kalau kita tadi ngomongin tentang tim engineer dan juga tim analis. Nah, sekarang bagaimana kita workflow-nya di tim engineer dan juga tim machining atau tim cam engineer. Di sini juga sama prosesnya. Jadi ketika kita membuat gambar kita sudah masuk ke proses machining, dan juga ketika proses ketika kita masuk ke proses machining, itu semuanya dalam satu workflow juga. Jadi ketika model tersebut kita rubah, dan juga proses yang namanya di machining atau cam engineer itu juga akan ikut berubah. Oke, di sini juga akan langsung masuk ke 4 dasar yang bisa dibilang sudah di-cover oleh si PDMC atau Product Design and Manufacturing Collection. Jadi di segi design and engineering kita nanti akan membahas terutama sih untuk automation design. Jadi automation design ini kita bisa ngomong sih kalau di Inventor itu ada yang namanya logic. Jadi kita bisa berpikir kepada, atau kita bisa mengassign kepada si software untuk menggunakan feature tersebut supaya si software tersebut bisa mendesain tentang logika yang kita buat di sini tentang proses pembuatan gambarnya, itu akan dilakukan oleh si software atau oleh si inventor dalam hal ini. Nah, ini mungkin yang kalau belum ada atau belum pernah coba untuk inventor, bisa kita lihat di sini dia bisa membuat tadi 2D, lalu kita bisa compile tersebut untuk kita jadikan ke dalam 3D model. Lalu kita juga bisa kita simulasikan untuk mekanisme pergerakannya. Nah, di sini meskipun dia dalam baru hanya 2D model, di situ juga kita bisa melakukan pergerakan. Oke, nah ini adalah inventor. Mungkin kalau misalnya ada yang belum pernah mendengar tentang inventor, kita di sini bisa kita coba perkenalkan. Jadi inventor bisa dibilang sih adalah 3D model software yang dimana
bekerjanya adalah dengan proses parametric design. Jadi misal kalau kita ingin mendesain sebuah kotak, nah kotak ini bisa kita assign dia sebagai namanya panjang, lebar, tinggi. Jadi seperti itu. Jadi si software ini dia bisa definisiin bahwa oh bagian sini ada yang namanya panjang, oh bagian sini adalah sisi yang namanya tinggi, di sana adalah lebar, seperti itu. Nah, di sini untuk Inventor dia mengcover mulai dari assembly design, lalu kita juga untuk piping dan juga tubing, lalu juga ada di 2D drawing, lalu kita juga bisa ke FEA analysis. Nah, di sini kita sudah punya capability untuk analisis finite element, yang dimana kita bisa mengetahui apakah oh desain kita ini sudah cukup kuat atau belum, apakah ini butuh revisi atau tidak. Lalu di selanjutnya kita bisa masuk ke plastik tooling design juga. Oke, nah ini mungkin yang tadi sempat saya sebutkan untuk iLogic. Jadi di Inventor sudah ada yang namanya iLogic. Jadi nah kalau kita melihat pada series yang saya screen yang saya share ini, di sini kita bisa melihat if length lebih dari atau sama dengan 6 sampai dengan kurang dari 80, lalu maka thickness-nya di sini adalah 1,5. Nah, kalau kita melihat ketika 60, maka thickness-nya dia di sini akan 1,5. Sedangkan else if ketika lebih dari 80 sampai dengan 100, maka thickness-nya 3. Nah, di sini yang digambar kedua di sini adalah thickness-nya 3. Nah, jadi kita dalam Inventor ini kita nggak perlu membuat beberapa desain atau beberapa gambar, itu kita nggak perlu. Tapi kita cukup membuat hanya satu base design, lalu selanjutnya di dalam iLogic kita bisa memasukkan logika seperti yang ada di gambar yang saya share. Nah, jadi nanti si desain atau si gambar akan langsung otomatis membuat desain yang kita inginkan seperti logika yang sudah kita assign yang lainnya. Oke, mungkin kalau misalnya tadi kita lihat itu mungkin gambarnya masih simple. Nah, kalau sekarang desainnya sudah cukup kompleks. Kita bisa bilang ini adalah assembly. Oke, nah mungkin kalau tadi kita lihat itu adalah iLogic yang bisa dibilang sih itu cukup kompleks desainnya. Jadi desainnya nggak hanya dalam satu part, tapi yang kita share barusan itu adalah yang bisa dibilang sudah cukup kompleks, yaitu sudah multi part atau bisa kita bilang assembly ya. Oke,
Di sini saya next. Nah, jadi ketika kita membuat dari segi iLogic atau automation design, itu bisa kita lakukan penyimpanannya yaitu dalam on-premise atau dalam kita di PC base kita, atau kita bisa juga melakukan dalam cloud atau ports. Jadi misal kalau kita menggunakan sebagai kita sebagai customer gitu, customer kita bisa mendesain apa sih yang dia mau, apa yang dia bisa desain berdasarkan customize yang dia lakukan. Oke, jadi di dalam Force tersebut, mungkin Force ini mungkin baru masih belum ada yang familiar. Jadi Force ini bisa dibilang adalah nanti yang calon penggantinya si konfigurator 360. Jadi kalau dulu kita di dalam konfigurator kita bisa mendesain apa yang kita inginkan sesuai dengan variasi yang kita sudah assign dalam iLogic. Nah, sekarang di dalam desain automation kita bisa menggunakan si Force ini. Nah, ini kita bisa configure, lalu kita juga bisa export, lalu kita bisa menggenerate. Nah, generate ini nanti bisa kita simpan dalam beberapa file yang sudah yang disupport oleh si Force tersebut. Nah, di dalam Force ini dia bisa mengcover atau bisa support dari beberapa file, yaitu yang pertama adalah inventor, ya, terutama itu dia bisa, lalu juga dari AutoCAD itu bisa juga, lalu selanjutnya dari 3ds Max, lalu selanjutnya adalah Revit dia juga bisa ketika kita ngomongin tentang building industri seperti itu. Nah, ini adalah tampilan Autodesk Forge. Nah, di mana nanti si customer dia bisa melihat bagaimana sih desain customize kita, lalu nanti bisa kita lihat. Nah, di sini ada properties bahwa di sana ada materialnya apa, lalu juga tampilan bisa kita export juga. Nah, jadi ketika kita klik di bagian satu sisinya, nanti dia akan ketahuan properties desainnya. Nah, jadi di dalam Forge ini dia nggak hanya support dari Inventor aja, tapi dia juga bisa support oleh si Revit, lalu juga 3ds Max, lalu selanjutnya juga support untuk AutoCAD. Nah, di sini juga bisa kita bisa melihat bahwa ada harganya per kilogram, lalu di sini ada mata uangnya, kita bisa pakai USD atau mata uang yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Advanced Simulation. Tapi sebelum kita masuk ke Advanced Simulation, mungkin saya akan melakukan share untuk polling. Jadi mungkin para peserta dari webinar ini mungkin bisa kita bisa memilih polling sebagai yang nanti akan saya share. Nanti bisa mungkin di layarnya akan muncul, nanti bisa dipilih ya Pak, Bu. Di sini saya launching untuk pollingnya, mungkin bisa dipilih. Di situ saya sudah memasukkan 3 polling. Oke, mungkin saya tutup sampai pollingnya sampai 1 menit, sebentar lagi, 10 detik lagi. Mungkin kalau ada yang belum mengisi polling tersebut, mungkin bisa mengisi
Oke, mungkin kalau misal saya melihat untuk pollingnya, di sini sudah ada yang familiar dengan produk Autodesk, yaitu dengan Inventor dan juga AutoCAD, lalu juga sudah beberapa yang sudah familiar dengan CAI software atau FEA analysis. Lalu juga ada yang belum pernah mencoba untuk desain iLogic yang ada di Inventor. Ini saya share. Oke, mungkin saya lanjut ke Advanced Simulation. Jadi Advanced Simulation ini kita di dalam PDMC itu sudah support yang namanya Nastran InCAD atau Inventor Nastran. Oke, seperti itu mungkin kalau kita lihat sebelumnya itu adalah preview dari si simulation yang ada di PDMC, yaitu dengan Inventor Nastran atau kalau beberapa tahun yang lalu itu namanya adalah Inventor Nastran InCAD, Pak. Oke. Mungkin tadi Bapak sudah mendengar namanya Nastran, sedangkan mungkin ada yang nggak tahu Nastran itu apa. Jadi sebagai informasi, Nastran
Jadi sebagai informasi, si Nastran ini sebenarnya adalah singkatan. Nastran ini adalah NASA Structural Analysis. Jadi NASA Structural Analysis atau disingkat Nastran ini bisa dibilang adalah FEA atau Finite Element Analysis yang dikembangkan oleh NASA. Nah, jadi mungkin kalau misal Bapak-Bapak pernah mendengar dari beberapa versi Nastran, misal kayak Nastran dari A, Nastran dari B, nah itu bisa dibilang adalah pengembangnya adalah sama. Mereka dikembangkan oleh si NASA sebagai High-End Simulation Finite Element Analysis. Next. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin analisis, pasti nanyanya adalah di analisis tersebut akurat gak sih? Nah, jadi setiap satu kali launching itu si Nastran Incat atau inventor Nastran dia selalu melakukan beberapa tes problem. Jadi kurang lebih itu setiap satu kali rilis atau satu kali versi itu dia melakukan 5.000 kali tes. Jadi kalau kita tahu kita bisa bilang akurat atau enggaknya, itu akuratnya adalah kita melihat dari hasil analisis lalu kita cocokkan dengan hasil aktual, ataupun kita bisa juga melihat dari hasil perhitungan teoretikal. Jadi di sana kita bisa mencocokkan apakah software tersebut sudah akurat atau belum. Nah, di situ kita bisa lakukan hal tersebut. Oke, kalau kita ngomongin analisis di PDMC ini, dia ada dua jenis, Pak. Ada yang pertama Nastran Incat, lalu juga ada yang dari inventor Nastran. Jadi ada yang dari inventor simulation atau inventor profesional, lalu ada juga yang dari inventor Nastran atau Nastran Incat. Nah, di dalam inventor itu bisa kita bilang adalah hanya support di segi linear static analysis dan juga modal analisis. Nah, sedangkan di Nastran Incat ini dia bisa support yaitu linear analisis itu sendiri, itu juga bisa support, lalu kita bisa masuk ke fatigue, buckling, bahkan kita bisa sampai ke thermal analisis untuk mengetahui persebaran thermalnya, lalu kita juga bisa sampai ke drop test, atau misal kita punya desain atau punya barang kita jatuhin, nanti di sana akan terjadi kegagalan pada material atau desain kita atau enggak. Bahkan kita juga bisa sampai ke proses analisis untuk large displacement atau proses non-linear analisis. Oke, nah ini adalah beberapa capability. Ini bisa dibilang sih masih basic, mulai dari kayak linear static, lalu juga untuk buckling, thermal, itu bisa dibilang sih cukup basic. Tapi ketika kita ngomongin tentang advanced analysis atau analisis yang belum tentu dimiliki oleh beberapa software 3D, itu di sini di inventor Nastran ini kita sudah punya namanya nonlinear static, lalu kita tadi juga bisa sampai ke nonlinear dan juga hyper elastic material, ini seperti rubber seperti itu, lalu juga kita bisa sampai ke drop test analysis. Oke. Nah, mungkin kalau ketika saya ngomong analisis, yang paling banyak terpikir adalah bagaimana sih si software ini ngebaca kalau kita membuat desain atau pemodelan dari software yang lainnya. Nah, di sini di dalam inventor maupun inventor Nastran ini kita sudah support yang namanya AnyCAD. Nah, AnyCAD ini dia bisa membaca software dari model dari software lain, misal dari CATIA ataupun dari Pro-E, dari Creo, lalu juga bisa dari Siemens NX maupun Siemens Solid Edge, ataupun ada yang membuat 3D model dari AutoCAD, itu juga sudah tentu saja sudah bisa. Lalu juga mungkin yang paling sering dipakai yaitu dari SolidWorks, seperti itu juga bisa.
Nah, mungkin di sini kita melihat bagaimana workflow dari SolidWorks dan juga dari Inventor. Nah, jadi ketika kita sudah punya model yang kita buat dari SolidWorks, nah ini bisa kita masukkan ke dalam environment yang ada di Inventor. Ini bisa kita lakukan assembly. Lalu nanti di sini saya akan melakukan analisis dari yang kita buat dari si model yang kita buat dari si SolidWorks. Nah, di sini. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke proses Inventor Nastran? Nah, ini di sini kita bisa melakukan analisis. Nah, jadi ketika nanti modelnya kita rubah yang ada di SolidWorks, akan otomatis yang model yang ada di Inventor Nastran di sini juga akan ikut berubah. Nah, di sini mungkin kita melihat ada pertambahan daging ya. Kita bertambahan daging ini akan langsung otomatis. Lalu kita nggak perlu yang namanya kita assign untuk boundary condition kembali, tapi kita langsung aja melakukan run analysis. Nah, lalu juga di Inventor Nastran kita juga bisa melakukan animasi pergerakan ketika mendapat beban. Nah, selanjutnya nggak berhenti dalam proses analisis dan juga assembly, di dalam proses drawing itu juga ketika properties yang ada di SolidWorks berubah, di dalam Inventor dia juga akan ikut berubah. Nah, di sini adalah auto balloon. Mungkin kalau misalnya yang sudah menggunakan Inventor ini sudah tidak asing lah ya dengan hal tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah satu case bagaimana kita mendesain tentang plat yang akan menumpu si motor tersebut. Jadi motor tersebut punya beban misal 11 kg. Nah, di sini kita melihat kita akan mendesain plat tersebut. Plat tersebut sini akan kira-kira kuat atau enggak sih menahan dari motor tersebut. Nah, kalau kita melihat kita melakukan proses analisis, kita nggak perlu melakukan analisis satu full, tapi kita cukup kita simplify aja yang akan kita analisis yang mana, bagian-bagian yang penting. Nah, di sini kita akan masuk ke proses pemberian material atau idealization namanya kalau misalnya yang ada di Inventor Nastran. Nah, ini kita pilih bagian mana dengan material apa. Lalu kita selanjutnya adalah pemberian constraint. Pemberian constraint. Nah, ini sudah pemberian constraint. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam proses pemberian konektor. Nah, ini karena dia berhubungan langsung dari plat 1 dengan satu platnya, kita bisa menggunakan yang namanya bolt connection yang ada di Inventor Nastran. Nah, di sini kita bisa melakukan berapa height-nya, lalu juga kita bisa melakukan preload-nya, berapa preload si bolt tersebut. Kita assign keempatnya. Saya skip supaya agak cepat. Nah, di sini sudah 4. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melakukan rigid body, karena di sini kita akan menghubungkan dia ke dalam si motor tersebut, motor yang akan ditumpu. Nah, ini adalah load dia ke arah ke depan, dia sebesar 16 kilonewton. Nah, di sini kita assign untuk pemberian beban yang ada di motor. Ini bisa kita assign yaitu 11 kg. Nah, selanjutnya adalah proses meshing. Setelah proses meshing yaitu proses solving. Nah, di sini kita bisa melihat kontur atau hasil dari analisis yang kita lakukan, beratnya sekian, lalu juga
kekuatan atau von mistressnya berapa, lalu juga safety factor-nya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum, seperti itu. Nah, yang menarik itu adalah ketika hasilnya, nah ini, yang menarik adalah ketika hasilnya kita rasa itu masih di bawah standar kita. Nah, kita tinggal kembali lagi ke inventor. Kita bisa merubah, misal merubah ketebalannya, lalu kita bisa merubah tampilan seperti itu, bisa kita rubah. Nah, misal dari sini yang tadinya tebalnya 6 mili, kita rubah jadi 12 mili, kita kembali lagi ke assembly, lalu kita update, terus kita masuk lagi ke Nastran InCAD, kita nggak perlu yang namanya melakukan assign material, boundary condition. Yang kita lakukan adalah langsung ke proses meshing. Nah, ini langsung ke proses meshing dan juga proses solving. Nah, ini proses run. Nah, di sini kalau kita melihat konturnya yang tadinya dia lebih berwarna merah dengan safety factor-nya di bawah 1, saat ini sudah safety factor-nya bisa di atas 1 atau lebih baik daripada yang desain yang awal. Nah, ini yang saya katakan mengapa desain kita perlu melakukan analisis. Jadi kita perlu melakukan, oh ternyata desain kita ini sudah cukup baik untuk masuk ke proses selanjutnya, seperti itu. Dan ketika model melakukan perubahan, maka analisisnya juga akan ikut berubah. Jadi kita nggak perlu melakukan yang namanya export, import itu saya rasa nggak perlu. Oke, nah kalau ini adalah testing drop test. Nah, jadi kalau kita melihat kadang di ekspedisi ya, itu sering dibanting seperti itu, dilempar ya ketika pengiriman. Nah, kita nggak perlu membuat hal tersebut, atau kita bisa melakukan tes tersebut. Nah, di sini kita bisa melakukan tes, nanti kita jatuhkan apakah rusak atau enggak, seperti itu. Nah, sekarang ketika kita masuk proses digitalize, nah kita sudah masuk ke yang namanya proses virtual testing untuk drop test. Nah, kita bisa melakukan proses drop test ini. Nah, ada software inventor Nastran. Oke, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa bertanya langsung diketik di kolom chat kita. Nanti mungkin bisa paralel sambil saya jawab. Oke, selanjutnya adalah proses factory design.
Nah, jadi dalam vector design ini kita bisa melihat bahwa sudah disediakan beberapa library yang bisa kita lakukan dalam pemodelan kita. Nah, ini kita juga bisa custom. Nah, kalau kita melihat tadi yang ada di factory design, jadi kita bisa melakukan factory design mulai dari 2D design yang kita lakukan dalam AutoCAD, lalu juga 3D design, factory design kita lakukan di Inventor, lalu untuk collaboration kita juga bisa melakukan di Navisworks. Bahkan untuk saat ini kita juga bisa sampai masuk ke proses VR atau virtual reality yang bisa kita masukkan ke VR device. Itu bisa kita melihat, oh ternyata di sini sudah cocok atau belum, itu bisa kita lakukan di dalam environment VR kita. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan melalui chat. Jadi kalau misal belum ada pertanyaan, bisa kita lanjut ke dalam di sini saya akan membahas tentang apa aja sih yang baru dalam Inventor 2021. Nah, kalau kita melihat di sini adalah profesional, atusan profesional grade, lalu connection, lalu juga ada Inventor experience. Tapi mungkin di sini saya nggak akan menjelaskan secara menyeluruh untuk what's new Inventor 2021. Mungkin di sini saya akan membahas tentang yang apa aja sih yang baru tentang yang tadi saya bahas di awal. Mungkin kalau misal yang secara menyeluruh mungkin nanti akan ada sesi berikutnya yang akan kita bahas lebih lanjut seperti itu. Next. Nah, di Inventor 2021 What's New, di situ ada Inventor Experience, lalu juga ada Indicate for David, lalu juga ada Performance, ada Part Modeling, ada Assembly Modeling, ada Drawing Creation, ada Frame Generator, lalu juga ada Drawing Automation. Mungkin di sini nanti saya akan membahas Oke, mungkin langsung saya di sini. Mungkin di sini adalah yang cukup menarik yang ada di drawing automation. Jadi kita bisa melakukan di dalam drawing kita bisa melakukan part list, lalu juga model view from model dengan bantuan dari si iLogic, Pak. Nah, jadi seperti ini. Jadi di dalam iLogic kita bisa kalau kita melihat, nah di sini ada dimension seperti sheet, lalu juga ada border. Di sini kita juga bisa membuat aktif sheet dengan nama A1, jadi ukurannya adalah A1. Jadi semua sudah kita lakukan di dalam proses sheet format yang ada di iLogic. Nah, jadi nanti di dalam, nah seperti ini adalah sheet format dan iLogic untuk drawing automation. Nah, di sini. Jadi kita bisa melihat beberapa template.
Nah, di sini kita bisa melihat, oh di sini ada tampilan left flank, base flank, rear, face, top, yang dimana kita sudah mendefinisikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melakukan form. Nah, kita bisa melakukan untuk ukuran A1, A2, A3, juga skalanya kita bisa masukkan di sini. Spacing horizontalnya berapa, spacing vertikal berapa. Kita juga bisa melakukan center line, di mana posisinya, teks colornya warnanya apa, dimension apa. Semua sudah kita lakukan proses nggak manual satu persatu seperti versi-versi sebelumnya, tapi kita melakukan versinya ini ada kita melakukan proses otomasi drawing ini adalah berupa iLogic. Nah, dari yang tadi saya sebutkan di awal tadi itu adalah product design and manufacturing collection. Jadi bisa dibilang PDMC ini adalah end-to-end atau software dari total solution yang dimiliki oleh Autodesk, mulai dari proses konseptual, lalu juga sampai ke proses 3D design, lalu juga proses untuk analisis, lalu juga untuk proses di CAM, sampai ke proses visualisasi. Nah, di sini kita menyebutnya dengan PDMC, Product Design and Manufacturing Collection. Jadi di dalam PDMC ini dia terdapat beberapa software atau beberapa collection, mulai dari AutoCAD, lalu juga AutoCAD nggak hanya satu AutoCAD aja, tapi ada AutoCAD arsitektur, elektrikal, mekanikal, sampai ke Plan 3D untuk pembuatan PNID, lalu juga ada Inventor yang tadi kita sudah sedikit bahas, lalu juga ada Factory Design Utility, ada juga proses analisis dengan menggunakan Nastran InCAD, lalu juga ada HSM CAM atau Inventor CAM untuk proses CAM machining, lalu juga ada proses collaboration visualisasi dengan Navisworks. Nah, di sini sengaja saya pisah bagian kiri dan juga bagian kanan, yaitu bagian kiri untuk desktop base atau pengerjaannya berupa yang ada di PC kita. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah cloud base. Jadi di dalam cloud base ini kita memiliki juga satu total solution software, itu yaitu si Fusion 360. Jadi di dalam Fusion ini dia juga terdapat proses total solution, di mana dari di dalam Fusion ini kita bisa melihat proses konseptual drawing sampai ke proses simulation, proses machining, dan juga proses drawing. Nah, jadi di dalam PDMC ini saya rasa sudah mengcover beberapa project atau beberapa bidang yang bisa kita kembangkan untuk dalam pekerjaan sehari-hari, Pak, Bu. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, karena kita akan masuk ke sesi akhir, yaitu sesi pertanyaan. Oke, mungkin sesi kali ini saya tutup ya, untuk mengingatkan besok kita juga masih ada untuk sesi webinar sesi kedua dan juga sesi ketiga, sama jamnya juga jam 10 besok hari Selasa dan juga hari Rabu, dengan materi hari kedua itu tentang CAM, lalu juga hari ketiga tentang data management dengan Autodesk Vault. Jadi mungkin kalau Bapak-Bapak tertarik atau masih ada waktu luang, saya sarankan untuk ikut, untuk sama-sama menambah pengetahuan tentang teknologi yang dimiliki Autodesk
terbaru saat ini. Untuk sesi pertama untuk hari ini mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Jaga kesehatan, stay at home, stay fit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.